gut skin axis begitu ya. Kenapa? Karena probiotik kan dikonsumsi kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian memberikan efek di kulit begitu ya. Bisa tolong dijabarkan bagaimana probiotik berperan dalam gut skin axis ini melalui crosstalk antara gut dan kulit serta mekanisme molekuler dari crosstalk yang terjadi. Silahkan, monggo. Ya, Terima silakan. kasih atas pertanyaan dari Profesor Insinyur Ingrid Suryanti Surono, MSc PhD. Saya akan mencoba menjawab mengenai gut skin axis. Pada penelitian ini dilakukan pemberian probiotik secara oral. Probiotik per oral akan meningkatkan jumlah sel T regulator pada nodi limfatisi mesenterik. Kemudian sel T regulator tersebut akan bermigrasi ke kulit melalui drainase limfatik dan akan menghambat T helper 17 serta T helper 2. Sehingga sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh T helper 17 maupun T helper 2 akan menurun. Penurunan pada IL-4 akan mengakibatkan peningkatan dari human beta defensin 2, di mana human beta defensin 2 ini akan memperbaiki tight junction dan akan meningkatkan aktivasi dari LGR6. Selain itu, probiotik juga yang diberikan secara per oral juga meningkatkan short chain fatty acid, di mana short chain fatty acid ini adalah hasil fermentasi bakteri usus yang berperan dalam menjaga homeostasis dari bakteri komensal dengan bakteri patogen pada usus. Demikian yang dapat saya sampaikan, Prof. Ingrid. Boleh ada saya tambahkan lagi, Prof. Hendy? Silakan, Prof. Terima kasih, Dr. Adiastuti. Karena probiotiknya itu diberikan dalam keadaan hidup ya. Iya. Bisa dijelaskan peranan probiotik itu sendiri? Artinya tadi sudah dijelaskan sebenarnya kan ke arah imun ya, ke arah imun. Peranan probiotik sendiri adalah terhadap respon imun. Tetapi bagaimana peranannya? Apakah maksud saya jelaskan via dalam bentuk viable atau selnya? Peranan kedua-duanya bagaimana? Terima kasih Prof. Ingrid atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Pada penelitian ini digunakan probiotik yang hidup dalam bentuk mikroenkapsulasi, artinya bakteri hidup yang dilapisi oleh protektan. Pada probiotik yang hidup ini didapatkan komponen yang penting, yaitu komponen dinding sel dan komponen metabolit, di mana komponen dinding sel yang berupa peptidoglikan dan lipoteichoic acid berperan dalam meningkatkan antimicrobial peptide, yaitu katelisidin atau LL37 dan human beta defensin 2. Sedangkan metabolit dari probiotik yang terdiri dari asam laktat dan asam hyaluronat berfungsi dalam memperbaiki transepidermal water loss, karena asam laktat dan asam hyaluronat merupakan pelembab alami atau natural moisturizing factor pada kulit. Demikian Prof. Ingrid, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya pas Prof. Hendy. Terima kasih Prof. Ingrid, co-promotor 2 yang berada nun jauh di sana tapi tetap bisa berkomunikasi dalam ujian ini. Selanjutnya kita masuk pada para penyanggah, yaitu Ibu Sri Awalia Febriana, Dr. MKes, SPKK Konsultan PhD, penguji luar dari Universitas Gadjah Mada. Silakan.
Selamat pagi, terima kasih Prof. Hendy. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir sebagai salah satu penyanggah. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan selamat dan sangat menikmati tulisan dari buku disertasi dari Dr. Raditya Stuti SPKK. Selamat. Jadi setelah kita lihat, setelah saya baca, jadi Dr. Raditya Stuti itu akan mencoba menjawab patofisiologi imunopatogenesis pada pasien dermatitis atopi yang diberi probiotik. Memang pada 2018 Prof. Cita telah mempublikasinya dengan gejala klinis perbaikan skorat pada pasien dengan pemberian probiotik, dan dengan sangat baik dan semoga juga bisa berhasil. Telah berhasil ya, malah setelah dipublikasi itu sudah bisa menerangkannya di sini. Namun tetap akan ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan jawaban patofisiologi dan bagaimana kerja probiotik dalam patogenesis imunopatogenesis dermatitis atopi. Yang pertama adalah kenapa kenapa parameter-parameter yang diukur itu adalah FOXP3, TNF-alpha, HBD2, SDF1, LGR6+, CD71, dan yang juga termasuk TEWL, karena salah satu fungsi dari kulit juga ada korneometri, eritem, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian pertanyaan lanjutan adalah kebaruan, jadi memang beberapa hal saya sudah melihat, tapi mungkin Prof. Hendy bisa menceritakan kebaruan, kebedaan dari penelitian disertasi ini. Terima kasih, Prof. Hendy. Terima kasih kepada Dr. Sri Awalia Febriana, MKes, SPKK Konsultan, PhD, FINSDV, FAADV atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab. Mengenai pemilihan dari parameter atau variabel-variabel yang diperiksa pada penelitian ini berdasarkan pada kerangka konseptual yang kami susun, yaitu FOXP3 adalah suatu faktor transkripsi utama dari sel T regulator, di mana perlu diperiksa karena apabila meningkat hambatan bisa menghambat pada sel T helper 2 dan sel T helper 17. Kemudian memeriksa HBD2 atau human beta defensin 2, suatu antimicrobial peptide, karena HBD2 ini mempunyai pengaruh ke Claudin 1, yaitu komponen penting dari tight junction, dan mempunyai pengaruh ke sel punca folikel rambut dan sel punca keratinosit. Kemudian memeriksa stromal derived factor 1, karena stromal derived factor 1 ini dipengaruhi oleh katelisidin atau LL37 yang tadi dihambat oleh peningkatan IL4. Kemudian selain itu SDF1 juga dipengaruhi oleh TNF-alpha, di mana SDF1 yang meningkat ini diharapkan dapat meningkatkan migrasi dari keratinosit. Kami juga menganalisis TEWL, karena TEWL ini merupakan suatu parameter yang paling sering diukur untuk menilai kelembaban kulit. Dan pada akhirnya kami juga mengamati manifestasi klinis DA, di mana manifestasi klinis DA ini merupakan variabel yang memang paling akhir atau paling hilir kami periksa dalam kerangka konseptual atau merupakan variabel tergantungnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kemudian mengenai kebaruan penelitian ini yang pertama mengungkapkan bahwa pemberian mikroenkapsulasi probiotik Lactobacillus plantarum IS10506 dengan dosis 1 miliar koloni forming unit per hari pada model mencit DA ini terbukti memperbaiki disregulasi imun dan sekaligus meningkatkan sel punca endogen kulit yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ekspresi dari
sitokin-sitokin dan dari peptide dan juga dari sel punca endogen kulit. Di samping itu juga penelitian ini yang pertama mengungkapkan bahwa probiotik dapat mempercepat perbaikan manifestasi klinis DA. Demikian yang dapat saya sampaikan, Dr. Awalia. Ya, terima kasih. Jadi aktivasi sel punca kulit melalui keratinosit dan folikel rambut adalah suatu kebaruan yang memang kreatif ya, beda dari yang sudah ada. Dan itu juga meletakkan dasar-dasar penelitian kulit selanjutnya untuk probiotik karena akan banyak penyakit-penyakit kulit seperti ulkus, dermatitis kontak, dan yang diikuti dengan paparan lingkungan itu pasti akan bisa dilakukan seperti Prof. Cita untuk penelitian ke depannya di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, sudah ada 2 pertanyaan. Terima kasih Dr. Awalia, penyangga. Kita bergeser berikutnya pada penyangga berikutnya, Profesor Dr. Dwi Pujonarko, Dr. MKes, SP, Spesialis Saraf Konsultan. Beliau ini Dekan FK Undip. Monggo Prof. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati Prof. Hendi sebagai Ketua Sidang, promotor, ko-promotor, para guru besar dan penguji. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Promovenda yang telah melakukan perjalanan panjang untuk menghasilkan disertasi ini dengan berbagai cobaannya di masa COVID dan menghasilkan temuan baru yang sangat bagus. Teorinya juga hasilnya ini disertasinya dibaca, teorinya juga sangat runtut, enak sekali. Jadi konsep teori penelitian ini sudah cukup baik dibuktikan pada hewan coba. Sebagai seorang klinisi, Dr. Raditya Stuti, tentu saja nanti Anda akan langsung berhadapan dengan manusia. Bagaimana rencana Anda kira-kira untuk subjek manusia terkait dengan disertasi Anda ini, mengingat masih ada beberapa keterbatasan di dalam membangun konsep teorinya secara utuh. Saya kira monggo silahkan Dr. Raditya Stuti. Iya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Profesor Dr. Dwi Pujonarko, MKes Spesialis Saraf Konsultan. Saya akan mencoba menjawab. Rencana penelitian selanjutnya untuk subjek manusia direncanakan menggunakan subjek manusia dengan dermatitis atopik pada usia dewasa dan lanjut usia, di mana ketersediaan dari sel punca kulit dan sel punca yang lain telah mengalami penurunan dan diharapkan probiotik ini berdasarkan temuan tadi, probiotik ini dapat memperbaiki manifestasi klinis dari dermatitis atopik pada kedua populasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih, saya kira cukup dari saya, Ketua Sidang. Iya, terima kasih Prof. Dwi Pujonarko. Selanjutnya penyangga berikutnya Dr. Joni Wahyuhadi, Dokter Spesialis Bedah Saraf Konsultan. Beliau ini Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo. Silakan Dr. Joni. Terima kasih Prof. Hendi sebagai pimpinan sidang yang saya hormati, para guru besar, para penyangga dan promovenda yang berbahagia hari ini. Pertama saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Dr. Raditya Stuti sebagai promovenda, dan insya Allah ujian terbuka itu kan hanya menentukan status ya, sudah doktor sebetulnya, tinggal menentukan status nanti dari hasil diskusi yang dipimpin oleh pimpinan sidang. Penelitiannya kami baca, memang buat saya sih agak sulit ya, karena memang saya bedah saraf, jadi dasar ilmunya beda, tapi saya melihat urutannya luar biasa bagus ya. Hanya ada beberapa mungkin yang perlu mendapat penjelasan lebih detail dari promovenda. Nomor 1, tentu nanti dari riset-riset ini Anda akan sebagai klinisi mengimplementasikan di dalam praktek klinis ya. Mungkin bagaimana implementasinya riset Anda ini dalam manajemen promotif, preventif, terapeutik, dan bahkan rehabilitatif dari dermatitis atopik ini ya. Kemudian yang kedua, sampel di sini kan semua mencet jantan ya.
Tentu dermatitis atopik nantinya itu kan ada di wanita, ada di pria begitu. Nah, apakah nanti tidak ada bias, karena kan laki-laki dan perempuan itu ada faktor pembeda yang sangat penting, yaitu hormonnya. Saya kira itu pertanyaan saya. Silakan. Terima kasih kepada Dr. Joni Wahyuhadi, spesialis bedah saraf konsultan atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab. Implementasi sebagai klinisi mengenai penggunaan probiotik pada dermatitis atopik. Dermatitis atopik dapat digunakan sebagai salah satu terapi oral selain terapi standar yang digunakan, yaitu penggunaan pelembab sebagai terapi topikal dan pada umumnya diberikan antihistamin per oral. Dengan hasil penelitian tadi yang mengungkapkan bahwa probiotik dapat mempercepat perbaikan manifestasi klinis, maka pemberian probiotik diharapkan dapat mempercepat kesembuhan dari pasien dermatitis atopik selain diberikan terapi standar. Kemudian sampel penelitiannya adalah mencit jantan, padahal pasien dermatitis atopik ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Sebetulnya dari segi epidemiologi, penderita atau pasien dermatitis atopik perempuan dibandingkan laki-laki itu 1,3 banding 1, jadi tidak berbeda. Kemudian menggunakan sampel mencit jantan disebabkan karena pada mencit jantan tidak dipengaruhi oleh fase estrus atau fase hormonal seperti pada mencit betina. Demikian Dr. Joni. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya bagi saya cukup memuaskan. Cuma mungkin ada satu, Prof. Jadi nanti implementasi klinisnya hanya pada orang laki-laki ya? Tidak, dokter. Bisa pada pasien DA perempuan juga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Joni Wahyuhadi. Selanjutnya penyanggah berikutnya yaitu Dr. Nilo Purnami, dokter spesialis THT, kepala leher konsultan, FICS, FISCM. Silakan Dr. Nilo. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Hendi, atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Dr. Aditya Stuti yang telah mengundang saya untuk hadir pada acara ini, dan selamat atas pencapaian pada studi S3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya sangat tertarik sekali dengan masalah ini yang berkaitan dengan dermatitis, karena saya di bidang THTKL ya, sering menemukan pasien yang korek-korek kuping ya, kemudian berlanjut jadi dermatitis, dan ini yang kita diagnosis ya sebagai otitis eksterna itu ya. Itu memang agak sulit untuk mengatasi, dan sering terjadi kegagalan terapi karena adanya infeksi sekunder, kemudian ada infeksi jamur yang membutuhkan antibiotik sistemik ya. Jadi saya berpikir apakah ini kan pemberian probiotik itu kan bakteri, sehingga kalau diberikan secara sistemik pada kasus infeksi ini apakah tidak berlawanan. Jadi mohon penjelasan dari pemberian probiotik ini, apakah ada efek samping atau kontraindikasi dalam jangka panjang ya. Kemudian kalau diberikan obat yang lain yang kontraindikasi atau bisa menyebabkan menurunnya efektivitas dari probiotik ini, kira-kira apakah bisa diberikan bersamaan gitu, atau hanya topikal saja itu yang diperbolehkan. Jadi mungkin jangka panjang bisa dipikirkan topikalnya. Mohon penjelasan. Silakan.
Terima kasih kepada Dr. Nyilo Purnami, spesialis THT KL Konsultan FICS FISCM atas pertanyaan yang diberikan mengenai probiotik, efek sampingnya. Secara umum, probiotik ini dikenal sebagai generalized recognized as safe product pada sebagian besar populasi. Pernah dilaporkan suatu efek samping yang bersifat sementara, yaitu rasa haus, kembung dan konstipasi. Namun pada penelitian yang kami lakukan, tidak kami jumpai efek samping tersebut yang ditandai dengan pola makan minum dan feses yang normal dari hewan coba. Kemudian potensi untuk mengembangkan probiotik ke arah terapi topikal. Pada beberapa jurnal yang kami baca, telah ada penelitian mengenai penggunaan bakteri asam laktat secara topikal. Di antaranya adalah Streptococcus thermophilus yang digunakan untuk sebagai pelembab dan memberikan hasil yang baik pada pasien dengan kulit kering. Demikian Dr. Nyilo. Terima kasih. Maaf, untuk pertanyaan, kalau terjadi infeksi sekunder yang membutuhkan pemberian antibiotik, apakah ini termasuk kontraindikasi, mengingat itu adalah bakteri ya, jadi kalau diberikan antibiotik pastinya dia akan melemahkan dari efektivitasnya. Terima kasih Dr. Nyilo atas pertanyaan yang diberikan. Apabila seorang pasien dermatitis atopik mengalami infeksi sekunder, maka akan kami berikan antibiotik sistemik, dan pemberian antibiotik sistemik bersama dengan probiotik efeknya tidak saling antagonistik, karena pada dermatitis atopik infeksi sekunder yang disebabkan pada umumnya disebabkan oleh Staphylococcus aureus, jadi memang bakteri patogen. Begitu dokter. Sedangkan probiotik ini adalah bakteri baik atau bakteri yang menguntungkan bagi tubuh. Ya, jadi boleh ya dipakai Bisa. bersamaan. Gitu. Bisa. Baik, apakah boleh satu lagi? Silakan. Karena Waktu menarik masih ini masih cukup waktunya. Ini saya juga tertarik bahwa probiotik ini diambil dari galur Indonesia ya. Jadi saya ingin tahu apakah di Indonesia ini banyak sekali jenis-jenisnya dan bagaimana untuk memprosesnya itu supaya kita mendapatkan probiotik yang paling baik. Gitu. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Nyilo mengenai galur-galur atau strain yang diperoleh dari dadih. Ini ada beberapa macam, dokter. Ada Lactobacillus plantarum IS 10506 ini, kemudian Lactobacillus plantarum IS 20506, kemudian ada beberapa strain dari Enterobacter faecium. Namun yang kemampuan adesinya paling baik adalah Lactobacillus plantarum IS 10506, di mana kemampuan adesi yang baik ini diperlukan untuk menghambat kolonisasi patogen pada mukosa usus. Terima kasih, saya puas. Baik, terima kasih Dr. Nyilo Purnami. Selanjutnya kita bergeser pada penyanggah berikutnya, Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, Dr. SPKK Konsultan. Silakan, Dr. Wawan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Hendi Anderto yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang, para promotor, tim penyanggah, dan yang utama Promovenda yang sangat terhormat, Dr. Radia Stuti yang sebentar lagi dari doktor dan keluarga, karena beliau ini putrinya senior saya juga dari Semarang, Dr. Sugas ya. Terima kasih. Benar selamat Bu atas pencapaian Kang Putri yang luar biasa. Karena saya lihat ini memang penelitiannya dilaksanakan di masa COVID yang juga tantangannya juga luar biasa seperti yang disebutkan Prof. Sita sebagai promotor.
Tentunya saya dari ketua sidang tertutup kemarin sudah banyak juga yang ditanyakan untuk Dr. Adiastuti. Tapi untuk khusus sidang terbuka itu saya tertarik untuk melanjutkan pertanyaannya Pak Dekan ini, Prof. Di Bujonarko, atau Prof. Onang ini yang untuk penerapannya di manusia. Tadi memang ya sudah, karena memang banyak sekali sekarang penggunaan prebiotik dalam penyakit apapun juga, dan ini ada supporting data penelitian Dr. Adiastuti untuk digunakan pada dermatitis atopik. Cuma tentunya kalau kita lihat dari hasil penelitian ini, sebetulnya kan masih ada variabel-variabel yang nggak nyambung ya Dr. Adiastuti ya, dari analisa jalur. Itu gimana itu? Kaitannya pada penerapannya nanti di manusia ya. Apakah ini mengganggu nantinya? Apakah perlu penelitian tambahan lagi di babsi masjid ini supaya betul-betul ontologis dan epistemologisnya itu bisa kita sempurnakan gitu loh. Kan hati-hati betul kita terapkan pada manusia. Ini pertanyaan satu. Yang kedua, kita tahu bahwa penata laksanaan dermatitis atopik itu kita mengenal 5 pillars ya. Masih atopik ya. Nah sekarang pemberian prebiotik itu nantinya ini kan membuat terobosan ya. Dari 5 pilar ini akan dimasukkan di mana ini Dr. Adiastuti untuk supaya menunjang ya. Karena kan ini sangat-sangat etiopapinisnya sangat-sangat bagus sekali untuk. Dan juga satu tambahan lagi untuk pengobatan terbaru yang menggunakan microbiome. Tadi sudah disinggung sedikit tadi pertanyaan Dr. Nyilo ya kan. Ini gimana? Apakah bisa saling sinergisme kedua pengobatan ini dengan menggunakan probiotik dan juga topical microbiome. Ini sudah baru, kebaruannya luar biasa di Indonesia ya. Walaupun bakterinya masih kita pertanyakan yang digunakan di Indonesia sesuai atau tidak. Itu ya pertanyaan berikutnya. Oke. Ini mungkin yang pertanyaannya. Terima kasih. Monggo, silakan dijawab ya, Dokter. Silakan, Prof. Venda. Terima kasih atas pertanyaan dari Dr. Muhammad Yulianto Listiawan, spesialis kulit dan kelamin konsultan FINSDIVI FADV. Saya akan mencoba menjawab. Pada penelitian ini, pada analisis jalurnya memang ada beberapa jalur yang tidak nyambung. Hal ini disebabkan karena terminasi dari hewan coba dilakukan bersamaan, sehingga tidak bisa melihat dinamika dari masing-masing ekspresi dari masing-masing variabelnya. Kemudian pemberian probiotik pada 5 pilar ini dimasukkan dalam pilar yang kedua, yaitu menghindari faktor pencetus dari dermatitis atopik, di mana probiotik ini menghindari faktor pencetus dari dermatitis atopik merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama kalau pencetusnya adalah berupa alergen, sehingga probiotik ini diharapkan bisa menurunkan reaksi alergi melalui jalur perbaikan disregulasi imun. Kemudian pengobatan topikal menggunakan mikrobioma. Pada beberapa jurnal yang saya baca, memang ada beberapa penelitian yang menggunakan bakteri asam laktat sebagai terapi topikal. Ada yang digunakan pada kulit kering, kemudian ada yang juga digunakan pada dermatitis seboroik. Dan keduanya memberikan perbaikan klinis yang baik dengan terapi topikal bakteri asam laktat. Demikian, Dokter. Tambahan sedikit ya Prof. Hendi ya. Jadi, Silakan. sebenarnya kalau 5 pillars pada dermatitis atopik penggunaan probiotik itu bisa mencapai 5-5-nya sebetulnya. Karena di dalamnya ada faktor edukasi. Dan kita tahu bahwa penggunaan pada oral probiotik itu efeknya tidak instan. Jadi butuh waktu yang beberapa saya ini yang harus kita eksplorasi ke depan secara lebih lanjut lagi. Dan tentunya memerlukan edukasi kepada pasiennya secara optimal tentang pola-pola makan apa yang disarankan supaya pengaruhnya ini optimal untuk meningkatkan fungsi sawar kulit khususnya pada penderita dermatitis atopik. Ya gitu, usulan saya Dr. Adiastuti ya.
Tapi ini saya sangat puas atas jawaban oleh Dr. Hadi Astuti. Saya kembalikan waktunya kepada pimpinan sidang, Prof. Hendi. Terima kasih, Prof. Hendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Yulianto Listiawan. Sebelum masuk ke undangan akademik, saya mempunyai hak untuk bertanya. Saya mau menanyakan tentang dari sisi prodi S3 ya. Kira-kira bagaimana kontribusi penelitian Anda untuk prodi S3? Kan teman-teman Anda kan banyak ya, di adik-adik kelas itu ya. Apakah mempunyai suatu konsep